Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bersyukur kita bisa berjumpa kembali. Dan dalam kesempatan kali ini saya mengajak kita untuk membaca dari Kejadian pasal 11 ayat 31 sampai dengan 32. Demikian firman Tuhan berkata, lalu Terah membawa Abram anaknya serta cucunya Lot, yaitu anak Haran, dan Sarai menantunya, istri Abram anaknya. Ia berangkat bersama-sama dengan mereka dari Ur-Kasdim untuk pergi ke tanah Kanaan. Lalu sampailah mereka ke Haran dan menetap di sana. Umur Terah ada 205 tahun, lalu ia mati di Haran. Saudara, dari ayat-ayat tadi kita tahu bahwa Terah membawa anak, menantu, dan cucunya meninggalkan Ur-Kasdim di mana mereka tinggal untuk menuju ke tanah Kanaan. Tetapi sayangnya sebelum sampai ke Kanaan, Terah tinggal di Haran dan menetap di sana. Dan dikatakan sampai meninggalnya, Terah tetap tinggal di Haran. Artinya apa, saudara? Artinya rencana perjalanan Terah ke Kanaan tidak diselesaikan oleh Terah. Dan ini sangat disayangkan sekali. Kenapa, saudara? Karena kalau kita nanti baca Kejadian pasal 12, kita akan dapati bahwa Tuhan memanggil Abram untuk menyelesaikan perjalanan yang tidak diselesaikan oleh Terah. Tuhan memanggil Abram untuk meninggalkan Haran dan menuju ke tanah Kanaan. Dan waktu Abram taat melakukannya, saudara, maka Abram mendapat janji itu dari Tuhan, yaitu Tuhan akan menjadikan Abram dan keturunannya jadi bangsa yang besar, dan oleh Abram dan keturunannya lah bangsa-bangsa di muka bumi ini akan mendapat berkat. Dan artinya, saudara, besar kemungkinan sebenarnya janji itu buat Terah, saudara. Tetapi sayangnya Terah tidak menyelesaikan perjalanannya sehingga janji itu diberikan kepada Abram. Kalau kita lihat dalam Kejadian pasal 11, di sana kita akan dapati bahwa Terah dan keturunannya, silsilah Terah, itu dituliskan dalam satu perikop sendiri, perikop khusus. Artinya, saudara, Terah ini adalah orang yang spesial di hadapan Tuhan. Dia harusnya menerima janji itu, saudara. Tetapi sayangnya Terah tidak menyelesaikan perjalanan yang harusnya dia selesaikan, dia lakukan. Sehingga janji itu akhirnya diberikan kepada Abram. Nah, saudara, dari hal ini kita belajar yang pertama, saudara. Kita harus jadi orang yang bukan hanya bisa mulai melakukan sesuatu, tapi kita harus jadi orang yang bisa mulai melakukan sesuatu dan juga berjuang untuk menyelesaikannya sampai ada buah yang dihasilkan dari apa yang kita lakukan tersebut, saudara. Jangan terbiasa hanya bisa memulai sesuatu, setelah itu kita tidak menyelesaikannya. Karena kalau kita terbiasa hidup seperti itu, hidup kita tidak akan maksimal, tidak akan banyak buah yang kita hasilkan. Bahkan saya percaya rencana Tuhan tidak bisa digenapi dalam hidup kita, saudara. Karena untuk semua itu diperlukan perjuangan yang seringkali tidak mudah. Yang kedua, saudara, kita belajar jangan sampai hal-hal yang jadi tanggung jawab kita itu kita limpahkan kepada orang lain. Kita harus jadi pribadi yang mengerti apa yang jadi tanggung jawab kita, dan kita bertanggung jawab untuk menyelesaikannya sampai tuntas dan ada hasil, ada buah yang didapatkan. Jangan karena keengganan kita, jangan karena kemalasan kita, apa yang jadi tanggung jawab kita, terpaksa orang lain yang harus melakukannya, terpaksa orang lain yang harus menyelesaikannya. Jika kita punya sikap seperti ini dalam hidup, kita tidak bisa maksimal, dan sekaligus kita tidak jadi berkat buat orang lain, saudara. Karena itu mari, saudara, dalam hidup ini, apa yang jadi tanggung jawab kita, apa yang jadi bagian kita, lakukan dengan baik, selesaikan dengan baik sampai kita melihat hasilnya dan jadi berkat buat banyak orang. Karena itu, mari, saudara, apa yang jadi tanggung jawab kita, bagian kita dalam usaha pekerjaan yang saat ini Tuhan berikan kepada kita, mari lakukan dengan baik sampai tuntas, sampai ada hasilnya, ada buahnya. Apa yang jadi tanggung jawab kita dalam keluarga, lakukan dengan baik sampai tuntas, sampai ada hasilnya, saudara. Juga dalam pelayanan, apa yang jadi bagian tanggung jawab kita, lakukan dengan tanggung jawab sampai tuntas, sampai ada buah yang dihasilkan daripadanya. Dan saya percaya hidup kita akan maksimal, kita akan penuh dengan damai sejahtera, kita akan jadi berkat buat banyak orang, dan sekaligus kita mempermuliakan nama Tuhan. Nah itu, saudara, mari berdoa bersama-sama dengan saya supaya Tuhan kasih kekuatan kita untuk kita melakukannya. Mari satukan hati. Hamba-Mu berdoa bersama dengan umat-Mu, Tuhan. Roh Kudus, tolong kami supaya dalam hidup ini
Kami jadi orang yang bukannya bisa memulai sesuatu, tapi kami bisa menyelesaikannya sampai ada hasilnya. Dan biar apa yang jadi tanggung jawab kami tuntaskan dalam hidup ini, sehingga tidak jadi beban buat orang lain. Berikan kekuatan kepada kami, Roh Kudus, untuk kami hidup di dalamnya. Dan hari ini dalam nama Yesus, aku lepaskan berkat buat umat Tuhan. Terimalah kekuatan pengurapan dari tempat Maha Tinggi untuk engkau hidup, memenuhi segala apa yang jadi tanggung jawabmu, untuk engkau bisa menyelesaikan segala sesuatu yang sedang kau mulai, sampai ada hasilnya, sampai ada buahnya. Dan terimalah semua berkat yang terbaik dari Allah Bapa di surga, di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Allah Roh Kudus, menyertai kita senantiasa, mulai saat ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku lepaskan berkat ini. Haleluya. Amin. Nah saudara, demikian renungan kita kali ini. Sampai berjumpa dalam kesempatan berikutnya. Tuhan memberkati dan shalom.